saya dipukul di belakang di bagian rahang dan langsung pingsan. Saya udah geletak, terus udah ditinggalin, ada yang balik lagi ke situ buat ambil mata. Sekali ya? Berita yang beredar kan karena cemburu kan? Kayaknya kalau saya sebagai cowoknya juga saya cemburu kalau emang ada orang asing datang digituin sama cewek kita ya kan? Iya. Pasti cemburu, cuman nggak wajarnya kenapa nggak marah ke ceweknya dulu. Iya. Meskipun orang pada bilang sabar, ada jalan. Saya coba untuk ikhlas, kan hati saya tetap aja. Saya punya anak yang harus saya nafkahi. Biasa aktif di komunitas pengajian atau apa. Saya nggak tahu ke depannya gimana. Jadi ngeliat dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang, bener-bener gak kuat. Soalnya dia emang sosok yang penyayang ke keluarga, Pak. 3, 2, 1, close the horde. Ya, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga DPR RI terpilih ya 2024-2029 di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan ini tragis sekali ya. Ada seorang pria yang mengalami kebutaan, dicungkil bola matanya karena cuma cemburu. Penganiayaan di Gunung Putri, Bogor, pria cungkil bola mata korban. Oke, kronologi omen cungkil mata pria di Gunung Putri dipicu insiden saat joget dan korban belum bisa melihat. Ada lagi, keluarga pelaku cungkil mata di Bogor serahkan diri diantar ibunya. Dan saya sudah melihat videonya, nih ngeri sekali, dan video ini sudah beredar di mana-mana ya. Ada di... Ya, jadi kita bakal ada... Sudah viral ya. Viral di mana-mana ya. Di medsos. Di medsos ya. Nanti juga ada di reels Instagram saya di king_uyakuya. Di sini ada dengan Mas Icang atau Faisal, korban, dan ada saudaranya Mora, adik ya, adik, dan ada kuasa hukumnya dengan Teguh Margono, sarjana hukum, Ratno Timur, sarjana hukum ya. Oke, dan Mas, ini kejadiannya kapan, Mas Icang? Tanggal 18 sore, masih pukul 8 mungkin. 18 September. 14 September jam 8 malam habis isya mungkin. Oke, itu kejadiannya di apa, di konser musik apa di acara? Ya, di acara musik Vespa sih. Iya, acara musik Vespa. Iya. Ini tiba-tiba aja apa gimana? Maksudnya tiba-tiba Mas ditegur dulu atau main hajar aja gimana? Enggak, seingat saya nggak sempat ada perdebatan atau apapun. Saya sadar-sadar udah ada di rumah sakit. Oh, Mas lupa semuanya? Lupa ingatan semua. Sampai saya di rumah sakit aja, seingat saya kenapa nih, apa saya kecelakaan. Saya nggak kepikiran kalau saya ada berantem atau apapun, karena di kejadian nggak sempat ada debat, nggak sempat ada saya berantem. Kalau saya berantem mungkin saya coba ingat-ingat ini, tapi ini saya ingat-ingat malah saya pusing. Tapi kalau yang diceritain sama teman-teman saya ke acara, saya langsung ingat gitu. Oke, jadi diceritain teman-teman. Jadi Mas pada saat sadar di rumah sakit itu udah dalam keadaan tidak bisa melihat ya? Iya. Yang dicuri itu dua bola mata apa gimana? Dua-duanya. Oke. Kata pengakuan orang-orang atau teman-teman yang melihat di situ, mereka melakukan gimana? Beramai-ramai apa sendiri? Beramai-ramai sih katanya. Bukan cuma satu orang? Bukan. Dari kesaksiannya, orang-orang bilang gimana katanya? Jadi setiap orang yang mau ngelihat saya bilang ada apa, dipukul juga. Iya. Dipukul sama mereka gitu. Yang mau nolongin saya dipukulin. Setiap yang mau narik saya gitu dipukulin mereka. Iya. Itu gimana sih? Jadi mereka mungkin Mas dulu gitu. Saya kalau katanya. Iya, katanya nggak dipukulin, saya dipukul di belakang di bagian rahang dan langsung pingsan. Nah, jadi saya nggak sempat ada perlawanan, nggak sempat ada debat gitu. Terus mereka melakukan, atau yang melakukan mata Mas di cungkil itu pas saat Mas sudah tidak berdaya gitu? Iya, katanya saya udah geletak, terus udah ditinggalin, ada yang balik lagi ke situ buat ambil mata. Sekali ya? Kok bisa terpikir? Saya sempat ditinggalin dulu, terus ada yang datang lagi khusus buat nyungkil mata saya katanya. Ini yang melakukan ini siapa orangnya? Yang diduga sih yang ambil matanya omen itu. Apa motifnya? Apa karena apa? Ada masalah apa Mas dengan dia? Saya nggak saling kenal. Nggak saling kenal? Karena saya di situ sebagai orang asing nggak kenal siapa-siapa kecuali yang si
Siapanya Omen? Diduga sih pacar ya, pacar atau istri-istri saya kurang ngerti juga. Dari si pelaku? Karena saya udah lama nggak ikut dunia seperti itu. Nah mungkin saya terakhir ketemu Novel 8 tahun yang lalu. Nah saya datang ke acara situ, saya agak lupa juga kalau itu Novel. Dia teriak-teriak antusias dengan teriak-teriak manggil nama saya, Icang, Icang, Icang gitu. Ini teriak manggil nama Mas karena ketemu di situ. Terus emang kalau menurut saya agak kurang ini ya, kalau emang ada pacarnya atau suaminya, memang agak kurang wajar dia pegang tangan saya, Icang, Icang kemana aja gitu. Sedangkan saya di situ sebagai orang asing di circle-nya mereka, saya nggak ada yang kenal, tapi saya coba untuk tos-tos sama yang lain, salaman sama yang lain. Cuman yang ngajak ngobrol saya ini si Novel terus. Nah tiba-tiba udah saya hilang ingatan aja, udah sadar-sadar udah ada di rumah sakit. Oke. Sadar-sadar sudah ada di rumah sakit? Iya. Oke, tapi keterangan dari pengakuan dia itu, kan ini berita yang beredar kan karena cemburu kan? Emang dia melakukan itu karena cemburu? Kayaknya pasti cemburu sih. Kalau saya sebagai cowoknya juga saya cemburu kalau emang ada orang asing datang digituin sama cewek kita ya kan. Iya. Pasti cemburu, cuman nggak wajarnya kenapa nggak marah ke ceweknya dulu. Iya. Saya kan orang asing, nggak tahu. Ya emang dulu saya teman dekat sama Novel, bukan dekat maksudnya ada hubungan. Iya. Saya Novel dulu pacarnya temen jalan saya gitu, kalau kemana-mana bareng. Oke. Oke, jadi pernah dekat sama bukan dekat sebagai sebagai teman. Iya, teman. Cowoknya yang dulu itu waktu di Mas Berto, teman jalan saya cowoknya. Apa tuh Mas Berto? Masyarakat bertato. Iya. Masyarakat bertato. Ada rumah inilah, rumah buat singgah, komunitas buat kreatif gitu. Jadi komunitas Mas Berto itu ada di Bojongkuru ya. Bikin kesenian atau apa gitu, kaos. Oke. Kata masyarakat atau warga orang-orang teman kamu yang lihat kejadian itu, pada saat si pelaku ini melakukan penganiayaan ke kamu ini, itu kan termasuk sampai mata kamu digigit begini, si Novel teriak-teriak apa gimana? Apa ada di situ apa enggak? Saya sempat dengar apa sih ini teman lama gue, kata dia membela, kata si Novelnya. Cuman ada kesaksian pertama tuh mereka bilang iya nggak ada, kan si Novel teriak-teriak, saya mau pakai botol ya. Sedangkan saya aja, masa orang antusias teman lama ngajak ngobrol nggak masuk akal langsung saya pakai botol. Oh jadi menurut pihak mereka katanya kamu mau pakai botol gitu? Tapi ada dari teman mereka bilang nggak ada, saya kan nggak inget apa-apa kan. Nggak ada, saya memang sekali dipukul tuh langsung pingsan katanya. Iya. Nah si Novel sempat juga bantuin saya. Cuman Novel didorong sama siapa namanya, Omen, langsung jatuh duduk gitu. Jatuh duduk? Nah botolnya tuh ada di Omen. Oke, botolnya ada di Omen. Mungkin dia diduga memukul botol itu gitu mungkin ya. Kemungkinan juga sih katanya dia mukul pakai botol, mungkin apa kena Novel atau gimana. Oke, kamu menangis nih kenapa? Emang keluar air mata? Ya, ini juga sih kalau nginget-ngingetnya masih sedih. Iya, saya coba nginget-nginget malah gimana, kenapa gitu ya. Oke, sekarang gini. Yang saya bingung, yang saya heran kok orang kepikiran gitu ya. Oke, cemburu. Dia udah mukul orang ini. Tapi masih kepikiran lagi bola mata di tuh. Ini mencuri pakai apa tuh? Ya kalau dari pihak rumah sakit memberikan informasi bahwasanya pakai benda tumpul karena di dalam belakang mata ini ada tulang rawan, sehingga kemungkinan besar apakah ada dua kemungkinan benda tumpul itu, apakah jari memang atau benda lain. Tapi kan di video itu kan dengan santainya dia melakukan. Ya kalau kita lihat ini kan balik lagi kepada film yang lagi viral itu yang di bulan September kan, nah kayak G30 SPKI gitu. Ini sih kurang lebih ya. Hampir sama lah. Mirip ya. Karena mata dicuri itu kan ya, kita juga ngeliat PKI mirip seperti itu. Iya. Seperti itu. Dan kejadiannya pun sama di September kan? Iya, menjelang akhir September ya. Iya. Psikopat seperti apa yang melakukan ini gitu kalau bukan
gitu kan. Iya, kenapa sampai ke saya, sedangkan saya nggak saling kenal sama mereka pelaku nih. Nah, oke. Sekarang kamu tidak bisa melihat berarti? Tidak. Sekarang saya tahu, mungkin pertanyaan saya terlalu ya mungkin dirasa untuk orang aneh saya menanyakan ini, tapi saya mau tanya. Kamu sekarang kehilangan penglihatan. Yang kamu rasakan sekarang apa? Meskipun orang pada bilang sabar, ada jalan. Saya coba untuk ikhlas kan, di mulut coba ngomong ikhlas, tapi kan hati saya tetap aja. Saya punya anak yang harus saya nafkahin biasanya. Saya biasa aktif di teman-teman saya, komunitas pengajian atau apa. Saya nggak tahu ke depannya gimana saya. Karena kan saya bukan ngalamin ini dari lahir. Iya. Jadi agak ya rasa kaget mah ada, kenapa saya ngalamin kayak gini. Kamu sekarang rasanya apa? Kesel, benci, dendam, marah? Apa yang kamu rasa? Sedih? Apa yang kamu rasa? Ya sedih sih, sedih kadang. Apalagi kalau kemarin kan banyak teman datang hibur. Kan malamnya mereka pulang. Di saat mereka pulang berasa lagi gitu kepikiran sendiri, gelap ya kan, sampai ya ke kamar mandi saya dituntun sama anak saya yang umur 6 tahun. Iya. Oke. Kamu kerjanya apa sehari-hari? Jualan kaos, merchandise, sama PO itulah, kaos-kaos sablon. Oke. Anak kamu berapa orang? 2. Paling kecil? 3 tahun. 3 tahun. Mbak Gina, apa sebagai adiknya, apa yang kamu menangis, apa yang kamu pikirkan sekarang? Iya kan, karena dia juga ke keluarga tuh kayak ke saya aja yang udah nikah tuh sering dibantunya sama dia. Iya. Selama mama hidup tuh dia juga paling nolong mama. Jadi ngeliat dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang, bener-bener gak kuat. Soalnya dia emang sosok yang penyayang ke keluarga, Pak. Nggak nyangka bakal terjadi kayak begini ke abang saya. Pertama kali kamu dengar masalah ini gimana waktu itu? Dari temennya, messenger saya bilang kecelakaan. Mungkin temennya takut kan, karena dia udah nggak pernah bergaul lagi sama orang-orang temen-temennya yang dulu gitu, Pak. Nggak pernah kayak dulu lagi lah, pas masa-masa dia ngepang udah nggak pernah semenjak mama meninggal. Mungkin kali ya Pak, pelariannya ke sana. Dikabarin kalau dia kecelakaan. Pas saya nyampe rumah sakit, pihak rumah sakit bilang ini kayaknya bukan kecelakaan Bu, coba ditanyain lagi sama yang bawa, ini kayaknya pengeroyokan gitu. Soalnya kan dia ditanyain juga nggak bisa, katanya cedera kepala sedang sama Pak dokternya. Novi sudah datang ke kamu belum untuk minta maaf atau gimana? Belum. Jadi Novi ini ya pelakunya istri, suami siri apa pacar jadi ini? Saya kurang tahu karena saya nggak kenal si omennya ini. Saya Nggak kenal ya? udah 8 tahun mungkin nggak ke Aceh, nggak ke musik-musik itu. Iya. Oke. Mas Teguh. Yes. Dan oke. Ini sebagai kuasa hukum dari Pak Icang. Incang. Sekarang ditangani di Polsek Gunung Putri. Polsek Gunung Putri. Berapa orang yang ditangkap? Saat ini yang kami dapat informasi baru 1. Nah, tadi kan dibilang pengeroyokan, artinya kan lebih dari 1. Jadi memang kami kuasa hukum menanyakan kepada pihak penyidik untuk segera dikembangkan. Kenapa? Ketika ini seseorang yang dilakukan pengeroyokan, artinya pelaku bukan cuma 1, berarti ada lebih dari 1. Oke. Nah, pengembangan ini harus segera dikembangkan oleh pihak kepolisian. Nah, selanjutnya adalah ini kejahatan kemanusiaan, ya. Sadis pembunuhan. Maka dari itu, tuntutan dari pihak keluarga pastinya kita minta hukum seberat-beratnya. Dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti normal seperti biasa, gitu. Nah, dia ini sudah hijrah, gitu loh. Tadi Mas Berto saya tahu, gitu kan. Nah, udah hijrah. Dulu kita sering bermaksiat bareng. Bagaimana caranya kita untuk taat bareng? Mungkin belum teman-teman kita semuanya yang kumpul bareng di sini, kita doain yang belum bisa hadir bisa segera berkumpul bareng sama kita. Karena kita nggak pengen kalau kita udah ngerasain nikmatnya hijrah, kita udah ngerasain ada setitik iman di hati kita,
tapi teman-teman kita di luar masih ada apa, kita nggak merasa peduli. Nah, cuman ini sekarang kejahatan seperti ini, makanya ini menjadi perhatian seluruh. Ini kasus ini memang viral, tapi saya harapkan menjadi perhatian penting. Kalau hanya diterapkan hanya pasal ringan saja, ini akan ada kejahatan-kejahatan baru, Mas Uya. Gitu. Jadi ini kuasa hukum juga nggak main-main, Mas Uya. Ini Teguh Margono Lofis, Ratuan Timur sama Farhad Abbas kita kolaborasi. Jadi untuk membela dari law firm yang berbeda. law firm berbeda, kita akan gabung jadi satu untuk membela saudara Icang. Jadi ini sekali lagi ini kejahatan kemanusiaan, Mas Uya. Harus kita bela gitu loh. Nah, pelakunya harus dihukum seberat-beratnya gitu loh. Nah, pasal yang diterapkan sekarang sama polisi sebentar apa? Polisi memang kemarin hasil dari awal itu pertama 351 ya. Iya. Penganiayaan ringan Iya, menyebabkan ringan. luka. Iya, Ya. hanya luka saja. Ini kan luka ini luka permanen, di mana menyebabkan kematian. Kematian apa? Kematian dia harus beraktivitas seumur hidup. Ini kejahatan berat gitu loh. Iya, penganiayaan 351 cuma maksimal 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. tahun. Gitu loh. Sementara yang diharapkan adalah berarti penganiayaan berat. Penganiayaan Berat paling tidak ya kita pengen seberat mungkin seumur hidup kita pengen. Oke, 354 mungkin dimasukkan nggak penganiayaan berat? Semua 354 kita masukin, 170 kita masukin, Pengeroyokan. 99 kita masukin semua ya. 9 berapa? 98 dan 99. 9899 itu apa ya? KUHP Ya apa? terkait dengan ganti material ya. Oh, Terkait- dia ganti material. Nah, Oke, berarti 351 jadi 354 penganiayaan berat, 170 pengeroyokan secara bersama-sama gitu kan ya. betul. Dan berarti yang ditangkap bukan cuma hanya satu orang. Iya. Dan berarti yang melakukan orang-orang lain yang juga Iya. ikut mengeroyok juga harus diterapkan 351 atau 354. Semua harus terapin Mas Uya, Iya. harus sama berat karena ini sekarang dia sudah tidak bisa beraktivitas normal. Jadi saya minta pihak aparat kepolisian segera menangkap. Ini jangan nunggu-nunggu harus harus kita nanti sampai dengan sidang. Ini pelaku sekarang enak-enak lagi nonton ini, lagi ngelihat dia sedih-sedih gitu. Seperti itu Mas Uya. Oke, jadi artinya yang ditangkap baru si Omen. Baru si Omen. Oke. Informasi yang kita dapat baru si Omen. Ada siapa lagi informasi yang didapat oleh teman-teman Omen ini? Ya, ada tambahannya lagi, Pak Uya, iya. di antaranya Undang-Undang ITE ya, terkait dengan penyebaran video itu sampai viral. Video kekerasan. Oke, siapa yang menyebar? Nah, itu dia, kan ada pengembangan dari pihak Iya, kepolisian. iya. Ya, kita minta seperti itu. Otomatis bukannya dari pihak Bang Ical atau Faisal, tapi pasti dari pihak Bang Omen yang telah menyebarkan itu. Karena ketika Bang Faisal itu dikeroyok oleh kawan-kawannya, teman-teman Bang Ical ada yang memang posisinya yang sudah diwawancara atau di BAP oleh pihak kepolisian Iya. 2 orang. Ketika dia dekat dihajar, dikeroyok lagi sama timnya Bang Omen. Jadi menurut kami ya pasal-pasal yang dikenakan yang berlapis lah, dan hukuman berat buat mereka yang terlibat. Menurut saya sih gitu. Oke, jadi sampai sekarang polisi belum Menetapkan tersangka lain. Ya, betul. Yang melakukan pengeroyokan dengan pasal 170 itu. Iya. Kita minta segera mungkin Mas Uya, setelah mungkin nanti ini paling tidak progres dalam minggu ini udah ada penangkapan tersangka Iya, baru. Gitu. setuju sama Bang Teguh sama Bang Ratno. Jadi ini kejahatan serius dan Betul. ini mirisnya terjadi di negara kita. Gitu kan, dilakukan orang dengan entengnya, ringan tangannya, tanpa berpikir panjang melakukan hal sesaat ini. Betul. Jadi memang harus ada pelajaran yang benar-benar diterapkan buat si pelaku dan teman-temannya yang memang kalau mereka melakukan pengeroyokan. Setuju. Iya, setuju. Tadi sampai sekarang pihak Novel belum pernah datang ke Nggak ada dari pihak sana, nggak ada yang datang ke pihak kita ya. Nggak ada sama dari pihak sekali. keluarga pelaku Nggak pun? ada. Nggak ada. Justru informasi yang kita dapat diduga justru Novel melaporkan Icang, betul? Loh, Gitu. apa? Laporan apa? Apa dugaannya apa? Mas? Saya dugaannya. memukul pakai botol. 351, Bang. Iya. Oh iya, jadi pihak dari sana melaporkan kembali Bang Icang dengan dugaan 351 penganiayaan ringan yang disebabkan adanya sobek di pelipis ataupun di muka. Jadi intinya hal itu memang kita kuasa hukum akan membantah itu ke depannya. Paling itu. Sudah dilaporkan apa baru akan Sudah dilaporkan kalau Bang Icangnya oleh pihak keluarganya Omen. Iya. Namanya gitu. Oh, berarti sini yang lapor. Iya, gitu. Loh. Padahal justru sebetulnya gara-gara Dia. kan yang iya kan? Ini Putarbalikan fakta. iya, jadi. iya, iya. Tapi kita percaya polisi bisa sangat objektif ya, dalam menangani kasus apapun ya. Kita percaya gitu. Kita berharap begitu. Iya, iya, iya. Dan andai kata hanya pasal 351 yang diterapkan, apa yang akan dilakukan?
kita tetap akan berusaha untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwasanya ini kejahatan kemanusiaan juga ya. Dalam artian bahwasanya 351 nggak pantas untuk diterapkan di pasal ini, tapi 354 dan 170 dan hanya bukan satu orang aja, tapi ada beberapa orang yang belum masih tertangkap. Di antaranya ditambahkan dengan undang-undang ITE bahwasanya kenapa bisa viral dan polisi harusnya membuat pengembangan. Ya, paling itu. Pertama kali viral di akun siapa sih? Kita nggak tahu, cuma permasalahannya itu sudah viral lebih awal di Facebook kalau nggak salah. Ya, kemudian di TikTok juga. Dan ada. itu di videonya siapa yang buat? Nah, itu kita nggak tahu juga, Iya. belum tahu juga. Makanya kita Maksudnya juga- pihak teman-teman pelaku atau iya, orang umum yang hanya Iya. lewat situ. Gitu. Jadi kesempatan ini juga Mas Uya, Iya. kita minta polisi segera kembangkan siapa yang menyebar video pertama, siapa yang membuat. Jadi cybercrime-nya harus jalan. Iya. Gitu, karena di situ akan ketahuan di siapakah yang merekam itu, apakah memang kelompoknya atau bukan. Tapi kalau bukan gimana? Kalau bukan ya artinya dia telah memberikan informasi ya. Ya, dia informasi tidak ada motif apa-apa kan berarti kan? dan memberikan kesaksian. Iya, kesaksian, Iya, etis bisa jadi kesaksian. saksi. Iya, iya, iya. Itu sih Mas Uya. Cak, saya bisa memahami apa yang kamu rasakan sekarang. Kehilangan penglihatan, masa depan kamu. Iya. Tapi ya, life must go on, hidup harus tetap berlanjut. Cuman sekarang, kalau pelaku atau keluarga pelaku atau siapapun yang orang terdekat pelaku melihat, apa yang ingin kamu sampaikan? Keluarkan saja, biar tidak ada ganjalan lagi di hati kamu, Icang. Sampaikan, Jang. Apa? Sampaikan. Ngomong, apa yang kamu rasakan, mau marah boleh, mau apapun boleh. Saya kalau memang keluarga pelaku datang untuk beritikat baik minta maaf, saya sih sudah memaafkan, cuman untuk proses hukumnya saya minta sih tetap berlanjut. Tapi kan saya serahin aja semuanya sama proses hukum, karena saya nggak tahu juga, saya untuk disuruh pikir tuh langsung pusing gitu, Ngeblank. Masih blank. Saya masih disuruh pikir-pikir gimana kejadiannya, karena saya nggak inget saya sempat debat atau apapun. Saya berani jamin kalau saya nggak melakukan pemukulan apa tadi yang mereka iya tuduhin ke saya dengan botol. Saya menjamin 100% saya tidak memukul. Kamu tidak lupa, mungkin kamu dalam keadaan tidak sadar, tidak ya? Tidak. Tapi kalau yang pemukulan mereka udah saya nggak ingat sama sekali. Saya kalau disuruh ingat dari awal saya berangkat sampai lokasi, saya ingat semua, bisa saya jelasin semuanya. Tapi pas mulai pemukulannya saya udah nggak ingat apa-apa. Iya, iya. Apa? Kamu ngomong sama pelaku Omen? Kamu ngomong apa? Sedangkan saya sama Omen ini juga nggak kenal. Atau sama Novi mungkin? Iya, Dia ngelaporin juga katanya, ngelaporin kamu. iya, kenapa dia antusias ngajak saya ngobrol sampai nyuekin pacarnya mungkin kan ya. Tapi kenapa dia bisa melaporkan saya yang memfitnah saya pukul pakai botol, sedangkan di situ saksi melihat nggak ada luka apa-apa di mukanya. Saksi yang datang ke saya sampai orang yang nggak kenal, orang Palembang datang ke rumah sakit, dia bilang emang kagak ada pemukulan, sampai ada saksi dari mereka juga bilang nggak ada pemukulan, saya nggak pakai botol. Oke, dan ini kan juga tadi ada berita si pelaku menyerahkan diri ke polisi, diatur oleh ibunya kan? Dari pihak ibunya, orang tuanya nggak ada yang datang ke kamu? Nggak ada, belum, sampai sekarang belum. Atas apa yang dilakukan Siapapun oleh dari anaknya pihak sesadis ini gitu. dari pihak mereka belum ada satupun yang datang. Si pelaku ini tuh apa sih sehari-harinya, bekerja, pengangguran atau apa? informasinya sih dia bekerja. Bekerja? Iya, di salah satu pabrik. Dia manajer. Manajer? Manajer, Bang. Bukan preman kan ini? Bukan. Informasinya seperti itu. Bekerja informasinya ya? Iya, informasinya. Sebagai manajer melakukan ini gimana sih? Nggak ngeri itu perusahaannya? Kalau memang dia manajer? Iya. Kalau memang bener dia manajer? Iya. Ngeri nggak tuh? Gitu. Harusnya sih ya dikeluarin langsung lagi. Iya, iya. Lihat kondisi kayak gini. Gitu. Waduh. Kalau si Novinya ini bekerja apa? Enggak? Icang? Informasinya Bang Icang? Novi nggak tahu?
karena Kamu juga baru ketemu lagi di situ gitu. Iya. saya juga tadinya dia tegur saya Icang gitu, saya masih belum enggak siapa Itu sih. Nopi belum Iya. ya. Terus pas dia ingetin, saya deketin, oh Nopi gitu. Cuman Karena udah 8 tahun yang lalu. iya, Ya, udah 8 saya tahun. udah lama kan nggak ke kayak gitu, tempat-tempat kayak gitu. Iya. Kamu ini bertato ini udah lama berarti? Udah lama. Ya makanya di komunitas Mas Berto tadi. Iya, Mas Berto. Oke, jadi Mas Berto itu sekarang Masyarakat bertaubat. Ya, tempat pengajian. tempat pengajian. Kamu aktif di situ, Mas Icam? Iya, lama juga sempat di situ. Iya, masyarakat banyak yang melihat orang bertato tuh Iya. identiknya Yes. dengan brutal, dengan nakal gitu. Tapi sekarang dia sudah bertobat dan sekarang aktif di pengajian. Mau dengar dong coba kamu ayat pendek atau surat pendek? Ngaji Cang, apa Cang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Sadaqallahu. Mereka datang dari keluarga terpelajar kah? Kurang tahu, saya kenalnya sih dulu di Mas Berto aja udah enggak. Dulu di Mas Berto kan saya sempat jualan merchandise dari mereka tuh, dari Mas Berto. Udah sekedar kenal di situ sama nongkrong di situ aja. Bukan ada hubungan, kan saya dibilang gosipnya itu si Novi mantan istri saya lah. Gosipnya. Iya, ini ada keluarga saya semua tahu kok saya nggak punya Kata mantan siapa ini. itu gosip itu? Yang beredar ya, Iya. beredar di media sosial. tuh saya Mantan mantan. istrinya. Iya, Padahal kamu pacaran pun enggak. enggak deket-deket juga enggak, Nggak maksudnya ada saya spesial, deket nggak ada sama spesial. pacarnya yang dulu kerja bareng di Mas Berto gitu. Oke, pacarnya. Mm-mm. Oke. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Gunakan akal sehat, seemosi-emosinya kita. Janganlah sampai kita memakai emosi yang akhirnya akan merugikan pihak lain dan diri kita sendiri. Sekarang bukan hanya Icang saja yang sekarang mengalami derita seperti ini. Omen pun nanti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Keluarganya malu segala macam. Karena itu orang yang tidak memakai akal sehat dan pikiran panjang. Dan pastinya polisi, nanti juga jaksa, hakim harus seadil-adilnya, harus seobjektif mungkin, menerapkan pasal juga polisi, Yes. dan nanti jaksa juga menerapkan membuat tuntutan hukumnya, dan nanti hakim memvonis hukuman akhirnya finalnya, Iya. ya, agar ini dijadikan pelajaran, orang tidak lagi segampang itu semena-mena untuk melakukan hal di sini. Kasih komentar guys. Terima kasih semua. Dan sabar Mas Icang. Terima Iya. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.